Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Jadi di sini saya akan saya akan memaparkan terkait tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jadi dalam tugas ini kami diberi perintah untuk memaparkan terkait bab 1 untuk tugas akhir kami ataupun skripsi. Nah, dalam metodologi penelitian ini, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Miftahul Abid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kela Dewi Olivia dengan NIM 121190164. Bapak, mohon izin Bapak yang baik hati, semoga nilai kami bisa A, amin. Dan semoga di semester ini kami bisa langsung sempro, mungkin di November awal, akhir, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman dan Bapak Abid, terkait judul yang saya ambil untuk tugas akhir saya rencananya adalah pengembangan desain kemasan produk Nata de Pina dengan pendekatan Kansai Engineering pada CV Pinako untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Nah, dari 20 kata ini saya sudah memasukkan terkait lokasinya dan juga metodenya dan juga objek yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, dengan judul seperti yang tadi, pengembangan desain kemasan produk Nata de Pina dengan pendekatan Kansai Engineering pada CV Pinako untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Nah, di dalam bab 1, di dalam bab 1 nanti bab 1 pendahuluan metodologi penelitian, nanti akan ada latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, lalu akan ada batasannya dalam penelitian, dan ada juga nanti untuk originalitas dan juga gap penelitiannya. Nah, untuk bab 1 penelitian sendiri, terkait latar belakangnya memiliki beberapa kriteria sesuai yang sudah diajarkan di dalam kelas. Dan juga kemarin ada beberapa kriteria yang lebih spesifik untuk tugas UTS ini, di mana latar belakang itu diminta untuk menjelaskan terkait isu utama penelitian, karakteristik industri ataupun usaha dalam penelitiannya, lalu objek dan indikator yang dikaji seperti indikator ataupun variabel penelitian, lalu ulasan teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan, ulasan studi-studi terlebih dahulu yang relevan, metode atau teknik analisis yang relevan, dan kepentingan penelitian. Terkait penelitian ini sendiri, pengembangan usaha latar belakang yang pertama itu adalah terkait isu utamanya, di mana isu utamanya latar belakang untuk penelitian saya ini adalah pengembangan usaha pemanfaatan limbah kulit nanas menjadi data depina kemasan yang perlu mempertimbangkan harga jual produknya sesuai dengan biaya pemrosesan yang keluar agar hasil penjualan lebih maksimal. Jadi sebenarnya terkait produk Nata Depina ini uh, dijelaskan juga di menjadi latar belakang keduanya, yaitu adalah produk Nata de Pina merupakan hasil inovasi CV Pinako, yaitu merupakan karya mahasiswa teknik industri dan teknologi pangan Institut Teknologi Sumatera. Meskipun produk ini telah berhasil dikembangkan dari segi proses produksinya, namun aspek kemasannya yang penting dalam proses pemasaran nantinya itu belum dirancang. Jadi dari TA, Bang Haris dan juga Kak Maria bersama Kak Jessica selaku mahasiswa Capsun bimbingan Pak Faisal sebelumnya membuat produk untuk TA yaitu adalah Nata Dipina, di mana produk ini merupakan hasil inovasi yang memanfaatkan limbah kulit nanas menjadi produk nata de coco, seperti nata de coco. Nah, dari penelitian terdahulu itu juga belum ada rancangan membuat produk yang kemasannya. Nah, dari pembimbing saya sendiri, Bapak Faisal itu menyarankan agar produk ini dibuat rancangan kemasannya menggunakan metode Kansai Engineering dan dipertimbangkan agar siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, penelitian ini akan memanfaatkan teori Kansai Engineering dengan menghubungkan emosi konsumen dengan elemen desain produk. Nah,
eee, kita tahu sendiri kalau misalnya, teori Kansai Engineering ini berkaitan erat dengan psikologis dari konsumennya. Jadi, teori-teori mengenai desain kemasan, pengaruh visual terhadap perilaku konsumen, serta persepsi emosional dalam desain produk nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun pendekatan penelitian menggunakan Kansai Engineering. Teori estetika produk juga nantinya akan digunakan untuk mengkaji bagaimana unsur-unsur visual mempengaruhi pengalaman pengguna nantinya. Selanjutnya, terdapat juga studi-studi terdahulu yang relevan. Kalau pendekatan Kansai Engineering sendiri itu baru dipakai satu kali berdasarkan record dari, program studi sendiri, lulusan dan alumni Teknik Industri ITERA sendiri baru menggunakan pendekatan Kansai Engineering satu kali. Dan terkait filenya sendiri belum tersedia dan belum bisa saya baca karena belum tersedia di repositori Institut Tangguh Sumatera dan juga Teknik Industri ITERA. Sebelumnya sudah saya tanyakan juga ke beberapa cutting terkait nomor dari yang bersangkutan yang menggunakan pendekatan Kansai Engineering, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban. Sudah saya chat dan juga belum mendapatkan soft filenya maupun hard filenya yang bisa saya baca untuk melandaskan juga terkait studi penelitian ini. Nah, kalau berdasarkan studi-studi yang lain, menurut Setiawan dan juga Rahman di 2023 di Indonesia sendiri meneliti pengaruh Kansai Engineering pada kemasan minuman sehat berbasis lokal. Nah, studi ini sendiri menemukan bahwa desain kemasan yang menyampaikan pesan kesegaran dan kesehatan itu nanti akan berhasil meningkatkan minat beli konsumen dengan elemen kunci pada visualisasi warna dan juga gambar produk. Nantinya beberapa studi dari dan juga penelitian akan menjadi gambaran dan juga rancangan dari peneliti sendiri untuk menyusun tugas akhir sesuai dengan pendekatan yang akan diambil. Selanjutnya, latar belakang selanjutnya itu adalah kepentingan penelitian dan juga metode yang akan digunakan. Teknik dan metode yang akan digunakan sendiri merupakan pendekatan Kansei Engineering, di mana Kansei Engineering ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi emosional konsumen terhadap desain kemasan dan tentunya pada produk Nata de Pina. Teknik analisis yang relevan adalah analisis kuantitatif multivariat seperti analisis faktor, regresi linear berganda, dan analisis korespondensi untuk memetakan hubungan antara elemen desain dan respon emosional. Survei berbasis kuesioner juga akan digunakan untuk mengumpulkan data persepsi konsumen diikuti dengan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan ketepatan hasil. Selanjutnya, kepentingan dari penelitian ini sendiri bagi Civic Pinaco untuk meningkatkan daya saing produk barunya, yaitu Nata de Pina, di pasar lokal hingga regional menggunakan pendekatan desain yang lebih berbasis konsumen. Lalu masuk ke rumusan masalah yang dirancang peneliti dalam penelitian ini, di mana rumusan masalahnya sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu adalah bagaimana desain kemasan Nata de Pina yang dapat memenuhi aspek estetika dan fungsional sesuai dengan preferensi emosional konsumen. Yang kedua, apa saja faktor emosional yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih kemasan Nata de Pina. Dan yang ketiga, pengaruh penerapan metode Kansai Engineering dapat meningkatkan daya saing kemasan atau depina sebagai produk di pasaran. Nah, dari rumusan masalah ini sendiri diharapkan dapat memenuhi ulasan justifikasi urgensi pada setiap tujuan penelitian yang meliputi dampak isu dan juga kebutuhan penelitian dan pro kontra teoritis hingga empirisnya. Lalu pertanyakan juga terkait keterkaitan antara tujuannya, apakah sudah terstruktur dan juga sistematis sesuai dengan rumusan masalahnya, dan gap ataupun keterbaruan yang diasumsikan sebagai kelebihan penelitian itu apa, hingga keterbatasan kajian-kajian terdahulu yang menjadi peluang bagi rencana penelitian nantinya.
Nah, terkait urgensinya sendiri dalam rumusan masalah ini, yaitu terkait desain kemasan yang mampu menggabungkan aspek estetika hingga fungsionalitasnya untuk menciptakan daya tarik yang kuat bagi konsumen, apalagi Nata de Pina merupakan produk baru yang akan dipasarkan. Baik, selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian dari penelitian ini, di mana tujuan penelitiannya juga terdapat 3 poin yang selaras dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Tujuan penelitian sendiri eh, diharapkan meliputi urutan dari tujuan penelitian dapat berupa pertanyaan penelitiannya, lalu memuat objek ataupun kriteria jenis industrinya yang akan diteliti, memuat asumsi yang akan dituju dalam penelitian, identifikasi eksplorasinya, estimasi, pengukuran, pengujian dan evaluasi, hingga desain perancangannya. Tujuan penelitian yang saya rancang sendiri merupakan pertama, ada 3. Yang pertama, mengembangkan desain kemasan Nata de Pina yang menarik secara visual dan fungsional dengan mempertimbangkan preferensi emosional konsumen. Lalu menentukan faktor-faktor emosional dan elemen-elemen desain kemasan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, mengevaluasi aktivitas penerapan metode campaign engineering dalam meningkatkan nilai jual dan daya saing Nata de Pina di pasar nantinya. Lalu masuk ke dalam manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 4 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu bagi ilmu pengetahuan, manfaat empiris bagi keterbaruan kajian dan temuan, terdapat juga manfaat praktikal, yaitu manfaat untuk kontribusi pada objek penelitian, dan manfaat sosial untuk lingkungan dan kerjasama pada dunia industri, dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi. Baik, ternyata tidak bisa di replay ke sebelumnya, nggak bisa di back ke sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya record pakai PPT, Pak. Jadi saya bacakan ya, Pak. Nanti filenya ada di PPT yang saya kirimkan. Manfaat teoritis yang pertama yaitu adalah diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang campaign engineering serta desain kemasan produk khususnya dalam konteks produk baru dan memberikan kontribusi teoritis dengan menghubungkan aspek emosional konsumen dengan elemen desain yang fungsional dan juga estetik. Yang kedua, manfaat empirisnya sendiri diharapkan dapat menghasilkan temuan baru terkait faktor-faktor emosional yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap desain kemasan produk lokal, yang sebelumnya masih jarang dibahas dalam literatur khususnya pada industri makanan seperti produk Nata de Pina nantinya. Lalu masuk ke manfaat penelitian yang ketiga yaitu adalah manfaat praktikal. Harapannya penelitian ini dapat memberikan solusi praktis bagi CV Pinako dalam merancang desain kemasan Nata de Pina yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen guna meningkatkan daya saing dan nilai jual produk di pasar. Selanjutnya masuk ke dalam manfaat sosial. Harapannya manfaat sosial ini dapat mendukung kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri, dan juga perguruan tinggi melalui pengembangan produk inovasi mahasiswa seperti kemasan Nata de Pina yang tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal nantinya, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam inovasi bisnis dan penguatan ekonomi di masyarakat nantinya. Selanjutnya masuk ke dalam batasan penelitian, batasan objeknya sendiri yaitu menggunakan
dibatasi di industri UMKM pengolahan pangan, khususnya pada produk nata de pina itu sendiri yang diproduksi oleh CV Pinako yang merupakan produk rancangan tugas akhir dari cutting sebelumnya. Lalu, batasan populasi dan sampel yang dipilih merupakan konsumen lokal yang mengenal dan juga biasanya mengonsumsi produk nata de coco seperti itu, produk nata dengan sampel yang diambil dari konsumen di wilayah Lampung melalui beberapa teknik dan mungkin yang sudah mulai dilihat dari beberapa studi itu ada untuk mengambil sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Lalu yang ketiga, batasan jenis instrumen yang akan digunakan, yaitu dibatasi menggunakan kuesioner, wawancara, entah itu terhadap ahli, lalu dosen, ataupun terhadap konsumen nantinya. Kuesioner dan wawancara ini dirancang untuk menggali preferensi emosional konsumen terhadap desain kemasan yang akan dirancang untuk produk nata de pina nantinya. Lalu batasan dalam metode dan juga teknik yang diaplikasikan. Jadi batasan pada metode ini menggunakan metode Kansa Engineering untuk mengaji hubungan antara desain kemasan dengan emosi konsumen, serta menggunakan analisis regresi untuk mengukur pengaruh dari variabel-variabel desain terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, batasan indikator ataupun variabel yang akan diselidiki nanti merupakan meliputi elemen dari desain kemasannya sendiri, baik dari warna, bentuk, bahan, tipografi, dan juga faktor emosional konsumen seperti kesan visual, kesan fungsional, dan respon dari emosionalnya konsumen itu sendiri. Kalau batasan lokasi wilayah penelitian sendiri, saat ini masih dibatasi di wilayah Lampung karena produksi pertamanya sendiri itu ada di Institut Tangguh Sumatera di Lampung. Lalu batasan tujuan dan asumsi dari penelitiannya ini merupakan ditujukan untuk mengembangkan desain kemasan yang menarik tentunya tidak hanya secara visualnya saja tetapi secara fungsionalitasnya juga. Serta asumsi bahwa faktor emosional itu berperan penting dari konsumen untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing produk nata de pina nantinya di pasaran, khususnya pasaran pangan. Selanjutnya, originalitas dan juga gap penelitian. Jadi keunikannya sendiri ya dari penelitian ini karena produknya sendiri ataupun objek penelitiannya sendiri itu masih baru dan merupakan inovasi dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, khususnya mahasiswa program studi teknik industri yang berkolaborasi dengan mahasiswa program studi teknik pangan. Dan tentunya dari keunikan metodenya sendiri karena di lulusan teknik industri sendiri baru satu lulusan yang menggunakan metode ataupun pendekatan Kansa Engineering dalam perancangan kemasan produk. Nah, dari situlah harapannya penelitian ini nanti dapat harapannya penelitian baik. Dari keunikan tersebut, harapannya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi juga dan juga keterbaruan terkait metode Kansa Engineering dalam merancang kemasan suatu produk, di mana objek penelitian saat ini yang akan saya gunakan yaitu produk inovasi bernama Nata de Pina yang merupakan inovasi manfaat pengolahan limbah dari kulit nanas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan harapannya bisa direvisi juga terkait yang kurang-kurangnya agar bisa memperbaiki dan menyempurnakan metode penelitian khususnya di bab 1, bab 2 nantinya juga
karena bab satu pendahuluan merupakan landasan gitu ya sebelum nanti masuk ke bab 2 dan bab 3. Semoga nanti bisa mendapat feedback yang baik gitu dari apa yang perlu direvisi ataupun diperbaiki ataupun yang dilengkapi, dan semoga memudahkan kami juga dalam penyusunan sempro nantinya ataupun penyusunan skripsi nantinya. Mungkin kata-kata yang kurang berkenan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.